subscribe, like, comment. Kita coba untuk gas-gas tipis dulu, karena ada berita yang muncul dan saya baca itu judulnya ada yang meminta untuk kita tidak perlu memperhatikan urusan yang terjadi di tanah Palestina. Jadi katanya urusan Israel dan Palestina itu bukan urusan kita, karena urusan kita itu cukup mencakup negeri kita saja, Indonesia. Cukup ya yang kita kenal aja, yang kita tahu aja. Saya pengen bahas ini dari 3 perspektif, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah perspektif sejarah, yang kedua adalah perspektif logis. Jadi yang pertama itu perspektif sejarah atau historis, yang kedua itu adalah perspektif logis, yang ketiga itu adalah perspektif normatif. Jadi ini udah kayak Mas Husen ya saya. Yang pertama itu historis, yang kedua itu adalah logis, yang ketiga itu adalah normatif. Saya mulai dengan perspektif historis dulu, teman-teman sekalian, secara sejarah. Dalam sejarah manusia, teman-teman sekalian, itu kita bisa lihat bahwasanya manusia itu selalu berinteraksi satu sama lain, dan tidak dimungkinkan seorang manusia itu bisa hidup cuma dengan dirinya sendiri. Jadi ya manusia kan makhluk sosial ya, jadi dia perlu berinteraksi dengan orang lain. Dan cara interaksi orang-orang ini kadang-kadang terbatas oleh teknologi, kadang-kadang terbatas oleh wilayah, geografi. Tapi yang paling sering itu adalah yang menjadi pembatasan, kalau kita lihat secara historis itu pembatasannya secara pemikiran. Contoh misalnya zaman dulu ya, kalau secara historis ya, orang kita ngelihat ikatan orang-orang tuh kayak apa. Ikatan orang tuh kayak gini kalau zaman dulu ya. Saya lihat nih, wah saya sipit, dia sipit, oh berarti kita temen, gitu ya. Itu kan secara sejarah ya. Dia matanya belok, gua matanya belok, berarti kita temen. Dia hitam, gue hitam, berarti kita temen, kita saudara. Oh dia hitam, gue putih, oh kita nggak temen, sorry ya. Itu adalah orang-orang paling primitif. Jadi yang paling primitif itu adalah orang-orang yang menstandarkan teman atau nggak teman, urusan kita atau bukan urusan kita, sesuai dengan fisik yang dia lihat. Jadi kalau sama-sama sipit, kita teman. Sama-sama sipit, berarti kita friend. Nggak sama-sama sipit, berarti kita nggak friend. Sama-sama hitam, sama-sama pesek, berarti kita friend. Pesek sama mancung, oh sorry kita nggak friend. Ini adalah pemikiran yang paling primitif. Kenapa? Karena didasarkan atas rendahnya taraf berpikir. Jadi kalau kita balik lagi dalam taraf berpikir dan sejarah, kerendahan taraf berpikir ini menyebabkan seseorang itu menganggap bahwa kita itu bisa bareng kalau kita tuh fisiknya sama, gitu ya. Itu yang pertama. Muncul lagi setelah itu, ini agak naik lagi nih. Setelah fisiknya sama, mereka bilang, oh ternyata nggak fisiknya aja yang sama, tapi cita-cita kita juga sama. Itu bisa membuat kita bersatu. Contoh misalnya, ya yang paling nyata ya, sama-sama dukung MU, kita friend gitu ya. Tapi misalnya contoh, wah dia dukungnya Liverpool, saya dukungnya MU, kita nggak friend, sorry ya. Berarti karena kesamaan cita-cita. Ini secara historis lebih meningkat lah daripada yang primitif tadi ya. Jadi kalau yang primitif tadi itu cuma didasarkan atas kesamaan jenis, kesamaan tempat tinggal, kesamaan geografi, sehingga dia nggak mudah menerima sesuatu yang dari luar gitu ya. Contoh misalnya kayak bentuk wajahnya beda, rambutnya beda, bentuk matanya berbeda, warna kulitnya berbeda. Nah ini adalah primitif. Tapi kalau agak lumayan itu yang karena cita-cita. Karena cita-cita kita sama, maka kita sama. Karena kita mencintai yang sama, maka kita saling mencintai. Nah itu yang kedua. Jadi 2,0 lah, ikatan 2,0. Sama-sama punya cita-cita, sama-sama punya keinginan, tujuan yang sama. Karena kita tujuannya ke sini, maka kita bisa bareng. Tapi ikatan kayak gini pun berbahaya. Kenapa? Karena ketika tujuan itu menjadi kabur, atau misalnya tujuan itu menjadi sesuatu yang sudah berbeda, maka ikatan itu juga hilang. Misal contoh ya, teman-teman pergi ke satu tempat, satu pesawat. Karena satu tujuan, teman-teman care dong dengan orang-orang di pesawat itu. Kalau ada orang yang masih main handphone misalnya, ketika sudah seharusnya handphonenya dimatiin, ya teman-teman ya pasti akan bilang, tolong dimatiin dong handphonenya gitu ya.
supaya kita sama-sama ke tujuan dengan selamat. Tapi begitu teman-teman sampai, udah bodo amat, gue nggak peduli lagi dengan lu. Kenapa? Karena sudah selesai tujuan kita. Nah, ini adalah ikatan yang model kedua. Secara historis, manusia itu memang senantiasa mengikatkan dirinya satu sama lain tergantung cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya rendah, dia cuma mengikatkan berdasarkan fisik. Kalau cara berpikirnya sempit, dia cuma mengikatkan berdasarkan tujuan yang dia inginkan atau cita-cita yang dia inginkan. Maka secara historis, hanya orang-orang yang pemikirannya primitif, atau hanya orang-orang yang pemikirannya kayak nggak mau berkembang gitu ya, yang hanya memperhatikan kaumnya sendiri, hanya memperhatikan kelompoknya sendiri, keluarganya sendiri. Dan teman-teman tahu, orang-orang kayak gini biasanya berakhir pada konflik di antara internalnya sendiri. Contoh misalnya ya, antum bisa bayangkan, teman-teman bisa bayangkan apa yang terjadi kalau ada satu orang yang dia cuma care pada dirinya ataupun kelompoknya sendiri ataupun keluarganya sendiri, ketika ketemu dengan orang lain yang juga care dengan kelompok dan keluarganya sendiri. Ini pasti ribut. Contohnya lagi misalnya ya, kalau ada orang yang cuma care pada negaranya sendiri, nggak mau care pada negara orang lain, ketemu dengan orang di negara lain yang cuma care juga negaranya sendiri, itu pasti kalau ketemu pasti perang, pasti ribut. Nah, itu adalah ciri-ciri dan sikap-sikap yang zaman dulu banget, yang tidak modern lah kira-kira. Cara berpikirnya tidak bagus. Itu adalah secara historis. Yang kedua, secara logis. Secara logis teman-teman sekalian, tidak dimungkinkan kita tidak berinteraksi dengan orang luar. Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Karena itulah kalau kita berbicara tentang perhatian kita pada orang lain, care kita pada orang lain, maka memperhatikan orang lain, peduli pada orang lain, care pada orang lain, termasuk mengurusi urusan orang lain, ini adalah fitrahnya manusia. Jadi kita tidak akan mungkin untuk bisa hidup sendiri. Maka kita lihat Indonesia itu ketika mau merdeka, ya pasti ada bantuan daripada negeri-negeri yang lain, pasti ada sokongan daripada hal-hal yang lain. Contoh misalnya yang paling nyata aja, Indonesia itu merdeka ada satu poin penting, yaitu adalah resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pertanyaannya, dari mana resolusi jihad ini? Yang mewarnai tentu saja pasti adalah pemikiran-pemikiran Islam. Berarti ada pengaruh dari luar. Contohnya lagi misalnya, ketika Indonesia itu merdeka, yang ngakui juga dari negeri-negeri yang lain, karena perlu pengakuan. Yang ngakuin siapa? Palestina, Mesir, dan seterusnya. Maka ini adalah menjadi satu ya secara logik itu ya, manusia perlu orang yang lain. Manusia pasti akan berinteraksi dengan orang yang lain. Kalau kita tidak mendukung yang satu, kita pasti mendukung yang lain. Kalau kita tidak termasuk masalah, kita pasti termasuk solusi. Kalau kita tidak termasuk solusi, pasti kita termasuk masalah. Maka secara logis tidak mungkin kita tidak terlibat dengan urusan orang lain. Pun yang ngomong juga pasti peduli dengan urusan orang lain. Karena itulah sebenarnya dia juga pasti akan care dengan apa yang terjadi di Cina, apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di politik regional seperti Malaysia, Singapura gitu ya, Thailand, Vietnam, dan seterusnya, Australia. Dan itu adalah termasuk bagian daripada ya common awareness gitu loh maksudnya. Jadi sebuah awareness yang bersifat normal gitu loh maksudnya. Jadi itu adalah yang kita bisa lihat. Nah, itu yang kedua secara logik. Yang ketiga, secara normatif. Nah, saya pengen bagi dua secara normatif. Pertama, apa yang Allah ajarkan kepada kita di dalam Islam. Yang kedua adalah apa yang kita bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar sendiri. Coba ya, sering kan ada yang dengar Felix Xiao itu anti NKRI ya. Saya bacain pembukaan Undang-Undang Dasar yang selalu kita dengar pas kita lagi upacara. Tentu saja dengan sebuah asumsi bahwa Anda tidak tidur ketika upacara atau Anda tidak bolos ketika upacara gitu ya. Apa yang kemudian yang kita dengar selalu? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Apa kemudian dibukanya? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang kita baca teruskan ya, tanpa teks loh gitu kan ya. Itu letaknya di atas, paling atas. Iya jelas paling atas itu.
gara-gara Ustadz Adi nih gitu. Jadi ini adalah yang kita baca teman-teman sekalian, bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Karena apa? Karena di awal-awal sudah dikatakan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah pertanyaannya adalah teman-teman sekalian, kalau kita mengatakan bahwa kita tidak mau peduli, berarti kita sudah bertentangan dengan undang-undang kita sendiri. Karena ada di situ, untuk apa didirikan pemerintahan atau negara Republik Indonesia? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu kan ya, mensejahterakan kehidupan umum, dan turut berperan aktif dalam perdamaian dunia, kan itu kan ada gitu ya, ada yang terakhir ya, berperan aktif dalam perdamaian dunia. Nah perdamaian dunia itu maksudnya apa? Ya ini salah satu contohnya. Dan saya udah jelasin bahwa yang terjadi di sana tuh bukan perang. Kenapa bukan perang ya? Teman-teman lihat aja lah, coba buka Instagramnya Sahabat Al-Aqsa ya. Di situ ada kompilasi data berapa orang-orang yang menjadi korban dari Israel dan berapa korban daripada orang-orang Muslim di Palestina, di Baitul Maqdis. Itu nggak imbang banget. Kenapa? Ya itu bukan perang pak, itu namanya penjajahan, itu namanya pembantaian gitu loh maksudnya. Contoh, mau nggak sih orang-orang di Nusantara dikatakan dulu Nusantara itu perang dengan Belanda? Kapan perangnya? Orang kita dijajah gitu ya. Adapun ketika orang-orang di Nusantara fight back gitu kan ya, melawan balik, itu adalah sebuah hal yang normal yang dilakukan oleh manusia ketika dia dijajah gitu maksudnya. Nah makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak perlu peduli, ini sangat ahistoris dan sangat illogical dan sangat bertentangan dengan undang-undang dasar gitu kan ya. Ya itu baru undang-undang dasar gitu kan ya, pandangan manusia. Bagaimana dengan pandangan Allah? Masya Allah, pandangan Allah ya kita tuh sudah diajari dari awal. Manusia itu bukan hanya dikelompokkan hanya karena kesamaan fisik, bukan hanya dikelompokkan karena kesamaan cita-cita, tapi yang paling besar pengelompokan manusia itu karena kesamaan mereka dalam pengakuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menggariskan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka yang mau untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka sangat-sangat bersaudara satu sama lain. Tidak perlu kesamaan fisik lagi, tidak perlu kesamaan cita-cita lagi. Selagi Anda dan saya sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka Anda adalah saudara saya dalam keimanan. Maka saya belum pernah ketemu teman-teman sekalian yang sekarang live bareng saya, tapi saya mencintai antum semuanya. Saya mencintai orang-orang muslim semuanya. Saya mencintai orang-orang mukmin semuanya. Dan saya berharap mereka membela saya kalau nanti di yaumil kiamat. Karena saya tahu bahwa keimanan ini akan menyebabkan persaudaraan di antara kita, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan bagaimana efek daripada persaudaraan ini. Rasulullah SAW menyampaikan, man asbaha walam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Maka siapa saja yang bangun pagi lantas tidak peduli dengan urusan kaum muslimin yang terjadi, termasuk apalagi saudara-saudara kita yang sedang dizolimi di tanah Palestina, di Baitul Maqdis, maka mereka bukan bagian daripada mereka. Bukan orang-orang ini yang tidak peduli, bukan bagian daripada orang muslim, bukan bagian daripada muslim. Kenapa? Karena mereka tidak peduli. Kok bisa begitu? Karena Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang muslim itu seolah-olah seperti ka'annahum bunyanum marsus, seperti kemudian batu-batu yang tersusun kokoh, sehingga mereka saling melindungi satu sama lain. Mereka saling menutupi satu sama lain, menutupi aib, menutupi kesalahan, dan menutupi kekurangan-kekurangan. Termasuk ketika mereka sedang mendapatkan kezoliman, kita harus kemudian berusaha membantu mereka. Itu yang dikatakan orang muslim. Rasulullah SAW menegaskan seperti jasad yang satu gitu loh maksudnya. Kayak saya kemarin ini baru luka gitu ya. Ini luka ini satu, seluruh badan saya ngerasa. Kenapa? Karena luka yang satu itu mempengaruhi seluruh badan saya. Begitu pula dengan kaum muslimin, ketika satu terluka maka yang lain pasti akan terluka. Kalau nggak terluka berarti Anda bukan bagian daripada badan itu, gitu maksudnya. Nah berarti ini adalah secara normatif dalam pandangan Quran dan Sunnah, bahwasanya kita bukan hanya tidak boleh tidak perhatian pada orang muslim itu sudah bagian daripada maksiat. Makanya ingat Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadis tentang satu kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman masih ingat kan? Seperti apa kaum itu? Kaum itu berantakan, kacau, maksiatnya luar biasa. Lalu Allah mengutus malaikat untuk mengazab mereka. Sampai di situ malaikat balik lagi lalu berkata pada Allah, ya Allah, ini orang-orang ada yang sholat ya Allah,
Ini ada satu di antara mereka yang sholat, bersujud dia, kepalanya ditaruh di tanah menyembahmu ya Allah. Kami nggak bisa mengazab sementara ada orang yang beribadah kepadamu ya Allah. Maka Allah katakan, turun lagi ke situ, azab kaum itu semuanya, mulai dari mukanya orang-orang yang bersujud kepadaku dan dia diam dengan seluruh orang-orang yang bermaksiat itu. Paham ya? Jadi azab tuh dimulai dari siapa? Dari orang yang nggak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya, apa yang terjadi di umat muslim. Jadi mulai dari mukanya dia. Loh, kenapa kata malaikat? Karena mukanya bisa tenang dan tidak memerah ketika orang-orang bermaksiat kepadaku, ketika orang-orang melakukan kezoliman kepadaku. Itu kata Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Artinya apa? Kalau anda nggak peduli ya keterlaluan aja. Maksudnya ya gimana ya teman sekalian ya. Ya oke lah, terserah sih kalau anda nggak mau bersuara, terserah sih kalau anda cuma mau diem. Tapi mbok ya jangan melemahkan, mbok ya jangan mengatakan hal-hal yang justru kontraproduktif. Kalau nggak ngerti, mbok ya diem. Kalau nggak paham, mbok ya belajar. Tapi jangan sampai mengatakan perkara-perkara yang justru menyebabkan ya anda dan orang-orang yang mendengarkan anda itu jatuh ke dalam satu kesalahan. Gitu loh maksudnya. Artinya ya ini yang bisa kita lihat. Jadi ya secara apapun ya itu pernyataan yang fail menurut saya. Jadi secara apapun itu pertanyaan yang fail. Pernyataan yang fail secara perspektif apapun, mau perspektif historis, mau perspektif logis, mau perspektif normatif, itu semuanya fail. Artinya apa teman sekalian? Ya teman-teman sekalian ya apapun yang teman-teman bisa lakukan. Kita nggak mengharuskan teman-teman donasi kok. Kita nggak mengharuskan teman-teman untuk pergi ke sana kok. Juga mereka juga bilang ya kalian nggak usah kesini, udah biar kami aja yang di sini berjuang. Kenapa ya? Kalian paling bikin repot sini, tiba-tiba di sini pilek atau tiba-tiba di sini masuk angin gitu kan ya? Karena nggak ada yang jual nggak ada yang jual lontong sayur di situ. Jadi artinya ya enggak kok, cuman kan doa kan bisa kan ya. Atau kalau enggak ya cuma sekedar dalam hati aja. Kalau memang taruhlah kita takut untuk berinteraksi atau apa, takut untuk menyampaikan pendapat kita tentang Palestina, minimal kita kan bisa doa di dalam hati kita. Tapi kita jangan mengucapkan sesuatu yang kontraproduktif, apalagi kemudian sampai dibawa-bawa pada narasi-narasi lain yang nggak penting. Sementara Israel itu terus membunuhi manusia-manusia yang ada di Palestina, manusia-manusia muslim yang ada di Baitul Maqdis, dan menunjukkan kepongahan serta kesombongan. Nah ini tentu saja bukan jati diri bangsa Indonesia yang tidak bisa untuk diam ketika melihat kezoliman. Karena itulah orang-orang di Indonesia mereka melawan ketika ada penjajahan, ketika ada kezoliman. Jadi itu aja teman-teman sekalian. Insya Allah nanti saya coba akan buatin video lengkapnya. Mudah-mudahan ada kesempatan. Kalau enggak ya mudah-mudahan video ini bisa menjadi satu pengganti bagi teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan kita semuanya tidak termakan dengan fitnah-fitnah, syubhat-syubhat, sehingga kita menelantarkan saudara-saudara kita sendiri. Ingat teman-teman sekalian, ketika melihat satu narasi, lihat ujung narasi ini mau kemana. Kalau ujung narasi ini membuat Anda tidak peduli atau minimal less care kepada saudara-saudara Anda, sementara orang-orang yang bukan muslim pun mereka turun ke jalan, mereka pun peduli, mereka menggalang donasi, mereka ngomong tentang Palestina yang terjajah, mereka ngomong tentang Baitul Maqdis yang dihancurkan, dihabisi oleh orang-orang Israel penjajah itu mereka bukan muslim. Lalu kenapa sih Anda tidak bisa menemukan sebab satupun untuk bisa menyuarakan kebaikan? Kan nggak usah kebenaran dulu deh, menyuarakan kebaikan sebagaimana yang orang-orang yang bukan muslim pun mereka bisa menyuarakan kebaikan. Itu aja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Insya Allah video ini akan saya save. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan kebaikan dari situ. Assalamualaikum.